Bab 1870, tidak ada yang akan menyakitimu. Nama saya Johann Maggio. Saya kenalan lama dengan Hadil Lakem. Johann tidak berani menyembunyikan apapun dan langsung berkata. Sean mengangguk kecil, lalu berkata sambil tersenyum. Kamu bilang kamu ingin menghindari membocorkan informasi. Tapi, informasi apa itu? Berdiri di hadapannya, Johann adalah mahaguru hebat yang diperhatikan Sean di sekte matahari. Betapa kuatnya kekuatan lawan sehingga seorang mahaguru yang kuat menghindar membocorkan informasi itu. Sejujurnya, Tuan Lane, sekte matahari sekarang telah disusupi oleh orang-orang dari organisasi gelap keluarga Den. Alasan kenapa Hadil telah lama menjauh dari sekte matahari adalah karena dia tidak ingin bertemu dengan orang-orang dari organisasi gelap itu. Johann berkata dengan suara yang dalam, kata-katanya penuh ketakutan. Mendengar ini, Sean mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Kekuatan organisasi gelap ini begitu kuat. Begitu kuatnya hingga bisa membuatmu dan Hadil, dua mahaguru kuat, begitu takut. Mungkin Tuan Lane baru saja datang ke kota Northerns, jadi tidak tahu kekuatan organisasi gelap ini. Johann menghela napas pelan, lalu mengecilkan suaranya dan berkata, organisasi gelap memiliki 8 aula, salah satunya disebut aula pertempuran. Saya telah bertarung melawan seorang ahli yang kuat di aula pertempuran ini. Lawan saya juga seorang mahaguru dan telah memasuki tahap akhir alam mahaguru. Sedikit keterkejutan melintas di mata Sean. Jelas, dia tidak mengira Oda memiliki seorang mahaguru di bawah komandonya. Sebelum Sean sempat berbicara, Johann berbicara lagi. Sejauh yang saya tahu, tampaknya ada beberapa mahaguru lagi di aula pertempuran itu. Selama beberapa tahun terakhir, ada kabar yang tersebar di seluruh kota utara bahwa keluarga Dane akan menggantikan 8 keluarga besar. Keluarga Hebel ada di urutan paling bawah. Saya rasa masalah ini tidak berdasar. Kalau keluarga Dane menggunakan kekuatan organisasi gelap, saya khawatir meskipun keluarga Hebel adalah salah satu dari 8 keluarga besar, mereka tidak akan dapat menghentikan pembunuh organisasi gelap. Mendengar ini, Sean mengangguk sambil tersenyum. Seperti analisis Johann, meskipun keluarga Hebel adalah salah satu dari 8 keluarga besar, tidak semua dari 8 keluarga besar itu pandai bela diri. 4 keluarga lainnya, seperti keluarga Hebel, berada di antara 8 keluarga besar itu karena kekayaan mereka yang sangat besar. Para ahli seni bela diri kuat di 4 keluarga itu semuanya direkrut oleh mereka dengan kekayaan mereka. Jika para ahli kuat itu bertemu lawan yang tak terkalahkan, bagaimana mungkin dia bertarung sampai mati demi uang? Meskipun kekuatan organisasi gelap itu kuat, mereka tidak berani bertindak sembarangan di Draconia, terlebih lagi keluarga Hebel adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Kamu anggota sekte mana? Kenapa kamu bertarung melawan orang-orang dari organisasi gelap? Sean menatap Johann dan bertanya. Johann tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata, saya tidak punya keluarga atau sekte, dan saya adalah seorang kultivator biasa. Alasan kenapa saya melawan orang-orang dari organisasi gelap juga karena temperamen saya. Pada saat itu, saya tidak sengaja bertemu dengan seseorang dari organisasi gelap yang melakukan serangan. Jadi saya melangkah maju untuk menghentikannya dan membunuh 2 mahaguru mereka. Kemudian, orang-orang dari organisasi gelap mencari saya dan mengirim mahaguru hebat untuk berurusan dengan saya. Alasan kenapa saya datang ke sekte matahari adalah karena saya ingin meminta bantuan Hadil. Ada sedikit ketidakberdayaan ketika Johann berbicara tentang keluhannya dengan organisasi gelap. Meskipun dia adalah seorang kultivator biasa tanpa keluarga atau sekte, sebagai seorang ahli bela diri, dia cukup menjunjung kebenaran di hatinya. Menghunus pedang untuk membantu ketika melihat ketidakadilan juga merupakan sesuatu yang akan dilakukan oleh banyak ahli bela diri, tetapi Johann sendiri tidak menyangka bahwa dia akan bertemu seseorang dari organisasi gelap begitu dia menghunus pedangnya untuk membantu.
Setelah bertarung melawan Mahaguru kuat dari organisasi gelap, dia menemukan kesempatan yang tepat untuk melarikan diri dari kejaran organisasi gelap. Namun, dia adalah seorang kultivator biasa tanpa latar belakang dan sekta, jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk melawan organisasi gelap. Jadi, dia datang ke sekte matahari dan menemui Hadel untuk melindunginya untuk sementara waktu. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa sekte matahari telah disusupi oleh orang-orang kuat dari organisasi gelap yang menahannya di sekte matahari sepanjang waktu, tidak berani menunjukkan wajahnya. Baru setelah kemunculan Sean hari ini, Johan melihat secercah harapan untuk menyingkirkan pengejaran organisasi gelap. Kamu dianggap seorang ahli bela diri, tetapi karena kamu ingin menghindari membocorkan informasi ini, kenapa kamu mengejarku sekarang? Apa kamu tidak takut ditemukan oleh orang-orang dari organisasi gelap? Sean berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Johan menjadi serius dan berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak punya keluarga atau sekta. Kalau saya terus seperti ini, cepat atau lambat saya akan mati di tangan organisasi gelap. Tuan Lane, Anda kuat? Kalau Anda bersedia membantu saya mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri dari pengejaran organisasi gelap. Saat mengatakan itu, Johan menatap Sean dengan tatapan tulus. Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata dengan santai. Kamu dan aku bukan kerabat, jadi kenapa aku harus membantumu? Karena kamu mengatakan bahwa tidak sedikit Mahaguru hebat dalam organisasi gelap, menurutmu kenapa aku seharusnya punya kekuatan untuk membantumu? Johan merenung sejenak, lalu perlahan berkata, Tuan Lane dapat mengguncang gerbang sekte matahari dengan kekuatan Anda, yang menunjukkan bahwa kekuatan Tuan Lane pasti lebih tinggi daripada Hadel dan saya. Saya juga baru saja mendengar apa yang dikatakan Tuan Lane. Sepertinya Anda punya masalah dengan keluarga Dane. Kalau Tuan Lane punya masalah dengan keluarga Dane, kita bisa dianggap berada di pihak yang sama, bukan? Mendengar ini, Sean mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, Kamu benar tentang itu. Aku punya masalah dengan keluarga Dane dan itu bukan masalah kecil. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku datang ke kota Northerns untuk menghancurkan keluarga Dane. Karena kamu sudah mengetahui kekuatan organisasi gelap, aku ingin tahu apa kamu punya nyali untuk menghancurkan keluarga Dane bersamaku? Johan tercengang dan ekspresi kaget muncul di matanya. Kekuatan organisasi gelap ini begitu kuat. Tuan Lane di hadapannya ini menyatakan akan menghancurkan keluarga Dane. Johan tahu bahwa selama dia mengangguk setuju sekarang, dia akan terikat di kapal yang sama dengan Sean. Apa yang akan dia hadapi mulai sekarang adalah pengejaran yang lebih gila lagi dari organisasi gelap. Jika dia menolak untuk bergabung dengan Sean, meskipun dia dapat menghindari pengejaran organisasi gelap, cepat atau lambat dia akan mati di tangan Mahaguru yang kuat dari organisasi itu. Dia baru berada di tahap tengah Mahaguru. Menghadapi Mahaguru tahap akhir dari organisasi gelap dan bahkan keberadaan yang lebih kuat, dia hanya akan menyodorkan lehernya untuk dibantai. Sean juga tidak mendesak Johan, tetapi hanya menatapnya dengan senyum di wajahnya, menunggu jawabannya. Setelah hening sejenak, Johan berkata dengan sungguh-sungguh. Lupakan saja, karena organisasi gelap ini tidak akan melepaskan saya, maka saya akan ikut dengan Tuan Lane untuk sementara waktu dan menghadapi organisasi gelap ini dan keluarga Dane. Jangan khawatir, selama kamu tetap di sisiku, tidak ada yang akan menyakitimu. Sean menepuk bahu Johan dan berkata sambil tersenyum. Seorang pemuda berusia 20-an menepuk pundak seorang pria tua dengan janggut dan rambut putih dan berbicara dengan tatapan serius, sungguh tampak agak aneh. Namun, Johan sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan itu. Seniman seni bela diri ini adalah tuannya. Usia bukanlah apa-apa. Hanya kekuatan yang besar yang menjadi dasar dari segalanya.
Pria elite seperti Sean tentu saja memenuhi syarat untuk melakukannya. Bab 1871, bukankah ini hanya mobil? Kalau begitu, saya harus lebih mengandalkan Tuan Lane di masa depan. Johan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia sudah cukup tua, dia tidak merasa malu untuk terikat dengan seorang pemuda seperti Sean. Hanya orang-orang muda yang tidak berpengalaman dan tidak mengetahui kesulitan dan bahaya dunia yang akan mati untuk menyelamatkan muka dan menderita. Orang-orang setua Johan bisa melihatnya dengan sangat teliti. Selama dia bisa hidup dan hidupnya agak lebih mudah, itu lebih baik dari apapun. Johan tahu lebih baik daripada orang lain bahwa dengan kekuatannya sendiri, sama sekali tidak mungkin melawan organisasi gelap, sementara kekuatan Sean jauh di atasnya. Dengan perlindungan pria kuat seperti Sean, hidup Johan akan jauh lebih mudah. Terima kasih kembali. Terakhir kali aku datang ke Sekte Matahari adalah untuk menegosiasikan kesepakatan dengan bajingan tua Hadel itu. Aku tidak menyangka Hadel, bajingan tua itu, akan bertemu denganmu. Sean melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum kecil. Lalu, Sean berkata lagi. Sejujurnya, aku memiliki kebencian yang tidak dapat diselesaikan dengan keluarga Dane. Tidak hanya organisasi gelap, bahkan keluarga Dane di kota Northern akan aku hancurkan cepat atau lambat. Aku datang ke Sekte Matahari untuk mengajak bajingan tua Hadel turun gunung dan membantuku melindungi tunanganku. Baru-baru ini, organisasi gelap telah mengirim beberapa pembunuh ulung untuk menyerangku. Kedepannya, kamu akan membantuku melindungi keselamatannya. Kalau ada Mahaguru kuat yang menyerangmu, aku akan membantumu menyelesaikannya. Bagaimana? Mendengar ini, Johan langsung mengangguk. Jika dia berurusan dengan beberapa pembunuh di alam Mahaguru, sebagai Mahaguru yang hebat, dia tentu saja tidak akan menganggap serius para pembunuh itu. Di seluruh organisasi gelap, satu-satunya yang benar-benar dapat menjadi ancaman bagi Johan adalah para Mahaguru hebat. Dengan perlindungan Sean, Johan tentu saja tidak perlu takut pada Mahaguru ulung dari organisasi gelap. Hei, dari mana asal bocah itu yang berani mengancam untuk membantu bajingan tua ini berurusan dengan Mahaguru ulung dari organisasi gelap? Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari hutan terdekat. Mendengar ini, Johan langsung bergidik. Dia terlalu akrab dengan suara itu. Itu adalah Mahaguru organisasi gelap yang mengejarnya selama ini. Sean mengerutkan kening, melihat ke pegunungan dan hutan, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak muncul? Mungkinkah Mahaguru dari organisasi gelap perlu menyembunyikan diri mereka seperti ini? Suara dingin segera terdengar dari hutan. Hei, kamu tidak perlu memprovokasiku. Pembunuh mana yang pernah kamu lihat mengungkapkan dirinya di depan orang? Aku tidak peduli apa pendapatmu tentang aku. Aku hanya tahu bahwa selama aku membunuhmu, aku tidak perlu mengkhawatirkan apa yang kamu pikirkan. Begitu kata-kata itu terdengar, suara memecah udara tiba-tiba terdengar dari hutan. Mereka melihat semacam benda tertentu melesat keluar dari hutan dengan kecepatan yang mengerikan. Sean mengangkat alisnya dan segera menghalangi Nora. Dia mengulurkan tangan dan menangkap benda yang terbang keluar dari hutan itu dengan 2 jari. Setelah benda itu ditangkap oleh Sean, mereka bertiga menyadari bahwa benda itu ternyata hanyalah daun biasa. Sehelai daun memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan mirip dengan peluru. Bisa dilihat bahwa Mahaguru yang bersembunyi di hutan ini jelas tidak lemah. Sean melirik daun di tangannya, lalu menjentikkan jarinya. Daun itu bergegas menuju hutan dengan kecepatan lebih cepat daripada saat daun itu datang. Pohon yang menghalangi daun itu langsung ditembus oleh daun itu. PVFT! Setelah beberapa tarikan napas,
suara tubuh yang terpotong tiba-tiba terdengar dari hutan. Segera setelah itu, suara dingin itu terdengar. "Kamu, siapa kamu?" Hanya saja berbeda dengan suara dingin sebelumnya, suara ini penuh kepanikan dan ketakutan, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan yang membuatnya takut. "Hei, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, selama aku membunuhmu, kamu tidak perlu memikirkan masalah ini, kan?" Sean mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, Sean memetik segenggam daun dari pohon terdekat dan dia melemparkan dedaunan di tangannya dengan santai. Saat daun-daun ini terlepas dari tangannya, mereka tampaknya mendapat kekuatan yang menakutkan dan melesat ke dalam hutan seperti peluru. "PVFT! PVFT!" Suara tubuh tertusuk terdengar satu demi satu. Pada saat yang sama, terdengar jeritan lain yang terus-menerus. Setelah beberapa saat, jeritan di hutan itu berangsur-angsur menghilang. Sean pun mengalihkan pandangannya dan berkata dengan santai, "Ayo pergi." "Ah! Ya, ya, ya!" Yohan pulih dari keterkejutannya dan segera mengikuti. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pemuda bernama Sean di depannya ini telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Mahaguru dari organisasi gelap itu mati di hutan bahkan tanpa menunjukkan wajahnya. Nora mengikuti Sean diam-diam, tanpa mengatakan apapun dari awal sampai akhir. Ketiganya segera tiba di kaki Gunung Binar Mentari, tetapi Sean tiba-tiba menatap Yohan dan bertanya, "Apa kamu punya mobil?" "Ya, Tuan Lane, apa kita akan pergi ke pavilion Rinai Hujan untuk mencari bajingan tua Hadel?" Yohan segera mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sean mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Para tetua sekta tua ini, yang bersekutu dengan keluarga Den untuk menyerangku, harus memberiku penjelasan, bukan? Wajar saja. Sepertinya aku akan segera punya pendamping lain." Yohan mengangguk sambil tersenyum, matanya penuh kegembiraan. Melihatnya seperti ini, Sean tidak banyak bicara. Mereka bertiga berjalan menuju tempat parkir. Sebelum mereka bertiga memasuki tempat parkir, terdengar suara gaduh dari tempat parkir. "Sial! Tamatlah kalian! Kalian tidak sengaja menggores mobil ini. Kalau rusak, ya rusak. Bukankah itu hanya mobil? Berapa nilainya?" Suara seorang pria dan seorang wanita terdengar di telinga Sean. Mendengar keributan ini, Nora mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi aneh, "Sean, aku punya firasat bahwa mobilmu pasti lecet. Kebetulan, aku juga punya firasat ini." Sean mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Itu hanya sebuah mobil, Sean tidak akan mempermasalahkannya. Tentu saja, dia tidak akan memaksa orang lain bangkrut hanya demi sebuah mobil." Sambil mengobrol, mereka bertiga berjalan ke tempat parkir. Sean dan Nora menebak bahwa mobil yang rusak itu adalah mobil Lamborghini Veneno milik Sean. Mereka melihat mobil Porsche 911 putih diparkir di depan Veneno saat ini. Beberapa pria dan wanita muda dengan rambut diwarnai mengelilingi Porsche dan Lamborghini Veneno, terus berdiskusi. "Apa maksudmu ini hanya mobil? Apa kamu sesungguhnya mengira mobil ini Lamborghini biasa? Mobil seharga 2 miliar. Biar ku beritahu, harga mobil ini minimal 140 miliar. Kamu tidak akan mampu membelinya." Seorang pria muda berkata dengan marah. Bab 1872, Makhluk Abadi. Mendengar apa yang dikatakan pria itu, ekspresi wanita yang berdiri di samping Porsche 911 itu langsung tampak ngeri. "Apa kamu membodohiku? Mobil ini jelas-jelas Lamborghini. Bagaimana mungkin harganya 140 miliar?
Wanita muda itu berkata dengan ekspresi ketakutan. Pria itu mencibir ketika mendengar kata-kata itu dan berkata dengan menghina. Melihatmu mengendarai Porsche 911, kupikir kamu itu gadis kaya. Aku tidak menyangka kamu tidak tahu Lamborghini Veneno. Kalau kamu tidak percaya kepada aku, kamu bisa mencari sendiri di internet untuk melihat apa aku berbohong kepadamu. Kamu menggores cat yang begitu besar pada mobil ini. Aku khawatir meskipun kamu membayarnya dengan Porsche 911 ini kepada pemiliknya, itu mungkin tidak cukup untuk biaya perbaikannya. Mendengar hal tersebut, wanita itu langsung mengeluarkan ponselnya, tampaknya benar-benar sedang mencari informasi tentang Lamborghini Veneno. Setelah beberapa saat, wanita itu menjerit. Suaranya setajam jeritan hantu wanita. Dengan sembrono, dia membuka pintu mobil dan masuk ke mobil Porsche miliknya, lalu menyalakan mobil, berencana untuk melarikan diri begitu saja. Melihat adegan ini, ekspresi Nora langsung berubah. Dia berkata dengan nada dingin. Dia akan kabur. Kenapa kamu masih berdiri di sini menonton? Jangan terburu-buru. Mari kita lihat. Sean berkata dengan sangat tenang. Begitu dia selesai berbicara, pemuda tadi berbaring tepat di depan Porsche itu. Perubahan situasi yang mendadak ini juga membuat para penonton tercengang. Mereka tidak dapat memahami niat pemuda itu. Orang-orang ini ingin melarikan diri. Apa yang dilakukan pemuda itu di sini? Apa yang dilakukan pemuda ini? Mobil itu bukan miliknya. Kenapa dia begitu bersemangat? Siapa tahu, mungkin dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengenal pemilik mobil. Seperti apa status orang yang menghabiskan 140 miliar untuk membeli mobil? Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Mungkin ketika pemilik mobil itu kembali, dia akan menghargainya sedikit ketika dia melihat pemuda itu seperti ini. Dengan bantuan orang seperti itu, bahkan hewan pun bisa sukses. Kerumunan penonton di sekitar pun berdiskusi, menebak apa yang ada di benak pemuda itu. Sesungguhnya, tebakan mereka benar. Alasan kenapa pemuda ini melakukan ini seperti yang dikatakan semua orang itu karena dia ingin mencobanya. Dia hanyalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus dari universitas. Ketika dia mencari pekerjaan, dia mengalami hambatan di mana-mana. Dia datang ke Gunung Binar Mentari untuk bersantai karena suasana hatinya sedang buruk hari ini. Tetapi dia tidak menyangka akan melakukannya hal seperti itu. Awalnya, kejadian ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi ketika dia melihat wanita itu bersiap untuk melarikan diri, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Ketika pemilik Lamborghini Veneno ini kembali dan melihatnya menghentikan wanita itu, mungkin pemilik mobil itu akan sangat memujinya dan memberinya dukungan. Dengan pemikiran seperti itu, pria itu langsung berbaring dengan sangat lugas. Wanita itu menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Minggir! Mobil ini bukan milikmu. Kenapa kamu menghalangiku? Mau lari setelah menabrak mobil orang lain? Biar aku beritahu padamu, dengan aku berbaring di sini, kamu tidak bisa pergi. Pria itu berkata dengan tidak puas. Setelah itu, dia berbaring lagi, dengan penuh nyali siap untuk ditabrak. Melihat situasi ini, Nora membuka mulutnya sedikit, wajahnya tampak tertegun. Dia bergumam. Apa yang akan dilakukan pemuda ini? Hehe, melihatnya seperti ini, kemungkinan besar dia seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Aku khawatir hidup ini tidak mudah dan dia ingin mencari jalan lain. Johan, yang mengikuti Sean, bagaimanapun juga adalah seorang pria tua berpengalaman dan bisa membaca pikiran pemuda itu sekilas. Mendengar ini, Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wajahnya tampak tak berdaya. Minggir! Aku akan memberimu 20 juta.
Minggirlah!" Wanita di dalam mobil Porsche itu berkata lagi. Mendengar 20 juta, wajah pria itu berubah dan tatapan kebingungan terlintas di matanya. Namun, detik berikutnya tatapan matanya menjadi tegas kembali. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa 20 juta tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Yang dia butuhkan adalah seorang bangsawan dan kesempatan, bukan 20 juta. Melihat pria itu tidak tergerak, wanita di Porsche itu hendak menangis. Dia berkata dengan suara bergetar, "Aku mohon, minggir. Kalau 20 juta tidak cukup, aku akan memberimu 100 juta, 200 juta. Minggir!" Sambil berbicara, wanita itu terus melihat sekeliling, seolah-olah khawatir tiba-tiba pemilik Lamborghini Veneno itu akan kembali. "Jangan pikirkan itu. Kamu bisa menabrakku atau tunggu saja di sini diam-diam sampai pemilik mobil ini kembali." Pria itu berkata dengan sangat tegas. Melihatnya seperti ini, Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wajahnya tampak tidak berdaya. "Ayo, kalau kita tidak maju, aku khawatir pemuda itu akan mati." Sean berkata dengan santai. Dia sudah melihat tatapan tajam di mata wanita di dalam mobil Porsche itu. Jika wanita ini terus diprovokasi, tidak ada yang bisa menjamin dia akan melakukan sesuatu yang drastis. "Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhinya." Wanita itu mendengus dingin dan berkata dengan mata merah. Detik berikutnya, deru kendaraan tiba-tiba terdengar. Pria yang terbaring di tanah itu akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Saat dia mencoba melarikan diri, semua sudah terlambat. Melihat mobil Porsche itu hendak menabraknya, ada sorot keputusasaan di mata pria itu. Pada saat ini, embusan angin bertiup dan pria itu langsung ditendang ke samping. Saat ini, di posisi awal pemuda itu berbaring, berdiri seorang pria tua dengan janggut dan rambut putih. "Bu!" Mobil Porsche itu menabrak pria tua ini tanpa cedera apapun. Baru setelah mobil itu menabrak seseorang, wanita di dalam mobil itu tersadar. Setelah menghentikan mobil, dia langsung menelungkup di setir dan menangis. Dipenuhi dengan penyesalan, tangisan sedih wanita itu terdengar di telinga semua orang. Pemuda itu menatap pria tua itu begitu dia sadar. Mengabaikan memar dan goresan di tubuhnya, dia bergegas dan berlari ke sisi pria tua itu. "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" Pemuda itu bertanya dengan ekspresi bingung. Pria tua itu tidak lain adalah Johan dan alasan kenapa dia tiba-tiba bertindak adalah sinyal dari Sean. Johan menoleh untuk melihat pemuda itu dan berkata dengan senyum santai. "Tentu saja, Nak." Setelah mengatakan itu, Johan mendorong Porsche itu mundur beberapa sentimeter di bawah tatapan ketakutan semua orang. Saat ini, bagian depan Porsche itu agak penyok. Tetapi Johan yang tertabrak tidak terluka, bahkan pakaiannya pun tidak berantakan. Melihat adegan ini, pemuda itu membuka mulutnya dengan ekspresi gila di wajahnya. Apa Anda makhluk abadi tua?" Pria itu menggigil dan menatap Johan dengan penuh semangat. Johan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Aku hanya pria tua biasa. Makhluk abadi apa? Jangan bicara omong kosong." Bab 1873, menerima murid. "Astaga! Apa yang aku lihat?" Pria tua itu ditabrak mobil dan tidak terluka. Dia bahkan mendorong mobil itu mundur beberapa sentimeter dengan satu tangan. Aku selalu mendengar bahwa ada makhluk abadi tua di Gunung Binar Mentari. Awalnya, aku tidak percaya. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu mereka hari ini. Tuan makhluk abadi, apa Anda masih menerima murid? Bagaimana pendapat Anda tentang saya?"
Ketika saya masih muda, seorang peramal mengatakan bahwa saya akan bisa naik ke dunia abadi di masa depan. Apa kamu minum terlalu banyak? Kembalilah ke dunia abadi. Menyingkirlah. Makhluk abadi tua ini tidak menerima orang gila sebagai murid. Kerumunan di sekitarnya segera ramai berdiskusi, ekspresi semua orang tampak gembira. Bagaimanapun, seorang pria tua yang ditabrak mobil dan tidak terluka, bahkan bisa mendorong mobil itu dengan satu tangan, tidak mungkin hanya seorang pria tua biasa. Yohan pun agak tersipu saat mendengar diskusi di sekitarnya makin berlebihan. Dia menepuk tangan, mengabaikan semua orang, lalu langsung kembali ke sisi Sean. Wanita di dalam mobil Porsche itu akhirnya tersadar kembali. Dia menatap pria tua yang tampak seperti orang normal itu dengan tak percaya. Tatapan matanya sangat terkejut. Meskipun kendaraan itu baru dinyalakan dan kecepatannya hanya 20 atau 30 km per jam, saat menabrak, kecepatan ini cukup kuat untuk menjatuhkan orang. Namun, ketika mobil itu menabrak pria tua tadi, dia jelas merasakan hambatan yang sangat besar, seolah-olah menabrak tembok dan dia tidak bisa bergerak maju. Wanita itu memandang Yohan, Sean, dan Nora dengan bingung. Ada sedikit kepanikan di matanya. Dia tahu bahwa pemuda ini mungkin adalah pemilik supercar senilai 140 miliar ini. Dia tidak hanya menabrak mobil orang lain, tetapi dia bahkan menabrak orang. Tuan makhluk abadi, terimalah saya sebagai murid Anda. Pria itu segera pindah ke sisi Yohan dan berkata dengan tulus. Yohan tersipu dan menatap Sean tanpa daya. Sean melirik pemuda itu dan berkata sambil tersenyum. Karena kamu tidak memiliki keluarga atau sekta, kenapa kamu tidak menerimanya sebagai murid, sehingga kamu bisa memiliki penerus? Mendengar ini, Yohan tidak langsung menolak, tetapi menatap pemuda itu dengan cermat. Mendengar kata-kata Sean, pemuda itu memandang Sean dengan penuh terima kasih, lalu menunggu jawaban Yohan dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, Yohan menggelengkan kepalanya sambil menghela napas dan berkata tanpa daya. Dasarnya lumayan, tapi usianya sudah agak tua. Sudah agak terlambat untuk masuk ke seni bela diri sekarang. Sayang sekali, sayang sekali. Mendengar kata-katanya, ekspresi pemuda itu agak kecewa. Awalnya, dia ingin memperjuangkannya lagi, tetapi melihat tatapan penuh tekad Yohan, dia melepaskan gagasan itu. Tuan, apa mobil Veneno itu milik Anda? Pemuda itu menatap Sean dan berkata. Sean mengangguk kecil sambil tersenyum dan berkata, apa yang kamu inginkan? Begitu kata-kata ini diucapkan, pemuda itu langsung terpana. Awalnya yang dia inginkan hanyalah pekerjaan, pengakuan. Namun, pada saat ini, setelah menyaksikan prestasi Yohan melawan mobil dengan tubuhnya, bahkan mendorong mobil itu dengan tangan kosong, pemuda itu memiliki lebih banyak ambisi di dalam hatinya. Melihat perubahan emosi di mata pemuda di hadapannya, Sean perlahan melengkungkan senyum. Tuan, awalnya saya hanya ingin pekerjaan. Tapi, setelah melihat kemampuan makhluk abadi ini, saya ingin menjadi orang yang sama dengan makhluk abadi ini. Pemuda itu berkata dengan tulus. Mendengar ini, Sean mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, tapi, dia tidak mau menerimamu sebagai murid. Adapun alasannya, barusan dia memberitahumu dengan sangat jelas. Aku tidak bisa memaksanya untuk menerimamu sebagai murid. Bukan? Pemuda itu mengangguk, lalu menatap Yohan dan berkata dengan tegas. Saya tidak ingin menjadi murid Anda, Tuan. Meskipun hanya menjadi pelayan yang menyajikan kopi dan menuangkan air untuk Anda, saya bersedia. Tolong jangan menolak, Tuan. Beri saya kesempatan. Yohan agak mengernyit dan menatap pemuda itu dalam-dalam.
Setelah beberapa saat, Yohan berkata dengan santai, "Baiklah, aku akan memberimu waktu setengah bulan. Kalau kamu bisa memahami semua hal dalam buku kecil ini, aku bisa menerimamu sebagai murid resmi." Sambil berbicara, Yohan mengeluarkan buku yang agak menguning dari sakunya, sekilas tampak agak tua. Setelah menyerahkan buku kecil ini kepada pemuda itu, Yohan berhenti berbicara. Di sisi lain, pemuda itu sangat bersemangat, seolah-olah dia baru saja memenangkan harta karun. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Yohan dan berkata dengan hormat, "Junior Harvey Zielinski memberi hormat kepada guru, senior. Baiklah, pergilah. Cari saya di alamat ini dalam setengah bulan." Yohan mengangguk kecil dan memberitahu pemuda itu alamat villa yang baru saja diberitahukan Sean kepadanya. Mendengar ini, pemuda itu tidak berlama-lama dan setelah berterima kasih, dia langsung pergi dari tempat itu. Dia hanya memiliki waktu setengah bulan, jadi tentu saja dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Melihat punggung pemuda itu menjauh, semua orang di sekitar tampak iri. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Yohan, menilai dari tindakannya, pria tua berjanggut dan berambut putih ini jelas bukan orang biasa. Banyak orang bahkan diam-diam menyesali kenapa mereka tidak berbaring di tanah dengan pemuda tadi. Setelah pemuda itu pergi, Sean mengalihkan perhatiannya ke wanita di dalam mobil Porsche itu. Melihat Sean menatapnya, ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah. Setelah melihat kekuatan Yohan yang mengerikan, wanita itu bahkan tidak berani berpikir untuk melarikan diri. Dia dengan menurut membuka pintu mobil dan keluar dari mobil, menatap Sean dengan wajah menyesal dan berkata, "Tuan, maaf saya merusak mobil Anda. Berapa kompensasi yang Anda inginkan? Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Saya juga akan memberikan kompensasi untuk pria tua yang ditabrak oleh saya." Sean mengerutkan kening. Dia tidak tahu banyak tentang mobil, jadi dia tentu saja tidak tahu berapa biaya untuk memperbaiki Lamborghini Veneno dengan goresan sebesar itu. "Tunggu, saya akan bertanya berapa biaya untuk memperbaiki mobil ini." Sean berkata. Wanita itu langsung mengangguk, tidak berani mengeluh. Sean pun langsung menghubungi Tyler dan panggilan itu dengan cepat terhubung. "Hei, kakak, apa kamu masih ingat bahwa kamu punya adik di kota Northerns?" Begitu panggilan tersambung, teriakan keras Tyler segera terdengar. Dari suaranya, tidak sulit untuk mengetahui bahwa hidupnya di jasa keamanan Optimus tidak mudah akhir-akhir ini. Sean menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berkata, "Mobil yang kamu berikan padaku tergores." "Apa?" Tyler berteriak aneh, lalu melanjutkan, "Kak, kamu di mana? Aku akan datang sekarang." Mendengarnya begitu bersemangat, Sean tidak banyak bicara, tetapi hanya memberitahu Tyler bahwa dia berada di Gunung Binar Mentari saat ini. Begitu dia selesai berbicara, Tyler langsung menutup telepon.